Halo semua, di sini saya akan mereview salah satu film yang menarik. Film ini berjudul The Miracle Worker. Jadi di sini saya mau cerita sedikit tentang Helen Keller, salah satu tokoh paling keren. Bayangin aja, dari kecil dia udah buta dan tuli, tapi tetap bisa jadi penulis, aktivis, bahkan pembicara hebat. Awalnya saya kira hidupnya bakal penuh batasan, tapi ternyata justru sebaliknya. Nah, lewat review ini, saya mau mengajak kenalan lebih dekat sama perjalanan hidup Helen Keller. Gimana dia bisa tetap semangat belajar, dan apa aja hal luar biasa yang udah dia lakuin. Helen Keller, dia itu salah satu tokoh paling inspiratif sepanjang masa, terutama buat orang-orang yang punya keterbatasan fisik. Tapi jujur, inspirasi dari kisah hidupnya tuh bukan cuma buat mereka yang disabilitas aja, tapi juga buat kita semua. Nah, Helen Keller lahir tahun 1880 di Amerika. Awalnya itu dia bayi normal aja seperti anak-anak lain. Tapi waktu umur 1 tahun 7 bulan, dia kena penyakit misterius. Ini masih kemungkinan ya, demam scarlet atau meningitis. Nah, penyakit itu bikin dia jadi buta dan tuli sekaligus. Kebayang nggak? Belum sempat belajar ngomong, belum ngerti apa-apa, tapi udah kehilangan dua indera paling penting dalam hidupnya, penglihatan dan pendengaran. Karena nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar, otomatis dia juga jadi nggak bisa ngomong. Komunikasi sama orang di sekitarnya jadi super sulit, bahkan dia sering tantrum, marah-marah, dan frustasi karena gak ngerti dunia, dan orang-orang juga gak ngerti dia. Pokoknya kayak hidup dalam dunia yang sunyi, gelap, dan sendirian. Nah, titik baliknya datang waktu keluarganya nyari bantuan dan ketemu sama seorang guru luar biasa bernama Annie Sullivan. Ini guru keren banget. Annie sendiri pernah mengalami kebutaan waktu kecil, jadi dia bisa ngerasain betul susahnya hidup dalam keterbatasan. Annie ngajarin Helen mulai dari hal yang paling dasar banget, mengenal benda lewat tangan. Dia suka nulis huruf-huruf di telapak tangan Helen sambil nyentuhin benda aslinya. Misalnya waktu Helen pegang air, Annie nulis kata water di tangan Helen. Awalnya Helen gak ngerti, tapi suatu hari dia sadar kalau kata-kata yang ditulis Annie punya makna, dan itu kayak ngebuka pintu dunia buat dia. Dari situ, Helen jadi super semangat belajar. Dia belajar huruf Braille, belajar nulis, bahkan dia belajar ngomong, walaupun itu butuh perjuangan bertahun-tahun. Gak cuma itu, Helen juga kuliah di Radcliffe College yang masih satu lingkungan sama Harvard. Dia jadi orang tuli buta pertama di dunia yang lulus kuliah setelah lulus. Helen gak berhenti di situ. Dia nulis buku, jadi pembicara aktif di gerakan sosial, dan memperjuangkan hak-hak orang disabilitas perempuan dan anak-anak. Dia jadi simbol perjuangan, harapan, dan keteguhan hati. Padahal kalau dipikir-pikir, dia bisa aja loh nyerah dan diam seumur hidupnya. Tapi dia gak milih jalan itu. Motivasi yang bisa kita ambil dari cerita Helen Keller, yang pertama, keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Bayangin, dalam kondisi dia yang gak bisa lihat dan dengar, dia bisa jadi penulis, pembicara aktivis, bahkan lulusan kampus top. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita berat, ingat, Helen dia punya alasan buat nyerah, tapi dia milih buat bangkit. Yang kedua, pentingnya punya orang yang percaya sama kita. Annie Sullivan itu bukti nyata betapa pentingnya peran guru atau pembimbing. Dia sabar, tekun, dan percaya bahwa Helen bisa. Kadang kita juga butuh Annie dalam hidup kita, entah itu guru, orang tua, atau teman yang dorong kita buat berkembang. Yang ketiga, setiap orang punya potensi, tinggal dikasih kesempatan. Dunia mungkin waktu itu nganggep Helen gak bisa apa-apa, tapi setelah dikasih metode belajar yang pas, ternyata dia bisa, dia luar biasa. Artinya setiap orang tuh punya potensi, asal dikasih ruang buat berkembang. Yang keempat, semangat belajar yang gak padam. Helen tuh definisi sejati dari lifelong learner. Dia
terus belajar meskipun butuh 1000 kali lipat usaha dibanding orang biasa. Nah, jadi jangan meremehkan kekuatan komunikasi dan pendidikan. Waktu Helen bisa ngerti kata pertama weather, hidupnya berubah total. Artinya, pendidikan itu beneran bisa jadi jalan pembebasan. Nah, cerita Helen Keller ini relevan banget sama konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu intinya adalah memberikan kesempatan belajar yang adil buat semua orang, termasuk mereka yang punya kebutuhan khusus. Helen itu bisa berkembang karena dia dikasih akses pendidikan yang sesuai kebutuhannya. Bayangin, kalau dulu dia dianggap gak mampu dan dikucilkan, mungkin dia gak akan pernah jadi siapa-siapa. Di Indonesia dan di banyak negara lain, pendidikan inklusi jadi hal penting banget. Tujuannya supaya anak-anak yang punya disabilitas gak dibiarkan sendirian, tapi diberi tempat sekolah yang biasa dengan bantuan khusus sesuai kebutuhannya. Kisah Helen Keller bisa jadi bukti nyata bahwa dengan pendekatan yang inklusif, orang dengan keterbatasan fisik atau mental pun bisa tumbuh, berkembang, bahkan memberi inspirasi untuk dunia. Nah, sekian review film The Miracle Worker. Jadi bagi kalian belum nonton, ini film bagus banget guys, jadi kalian wajib nonton sih.